Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari lahir Nabi Muhammad SAW adalah hari yang jauh lebih agung, adalah hari yang jauh lebih mulia dibandingkan dua hari raya yang selama ini kita senantiasa peringati setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mengapa kita harus menganggap bahwa hari kelahiran Nabi adalah hari yang jauh lebih mulia daripada hari raya apapun? Karena tanpa kelahiran Nabi kita tidak pernah mengenal Islam. Tanpa kelahiran Nabi kita tidak pernah mengenal Al-Quranul Karim. Tanpa kelahiran Nabi kita tidak pernah mengenal salat. Kita tidak pernah mengenal haji, mengenal puasa Ramadan dan seterusnya. Maka oleh sebab itu kita harus menganggap bahwa hari kelahiran Nabi adalah hari yang jauh lebih mulia dibandingkan hari raya apapun yang kita miliki. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk bersyukur dan senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung di antara 121.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ada satu tuntutan dari agama ini sebagai konsekuensi atas kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu senantiasa bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersalawat untuk Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi sebagai salam penghormatan baginya. Nabi katakan di dalam hadis sahih, beliau katakan, man shalla alayya wahidatan shalla Allahu alaihi ashran. Jadi barang siapa bersalawat atasku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat baginya 10 kali. Jadi ketika kita bersalawat setiap kali nama beliau disebutkan, sesungguhnya salawat itu adalah untuk kita juga. Salawat itu akan dikembalikan kepada kita. Setiap kali seorang hamba bersalawat atas Nabi sekali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Maka selain bersalawat, rasa syukur kita atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah dikarenakan beliau diutus untuk seluruh manusia. Bukan hanya pada masa-masa kehidupan beliau, bukan hanya pada masa-masa kenabian beliau, sebagaimana yang berlaku bagi nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW, ajaran mereka hanya berlaku untuk masa kenabian mereka. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh ajarannya adalah ajaran-ajaran yang berlaku hingga akhir zaman. Itulah kemudian Allah katakan Nabi adalah khataman nabiyyin. Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi sebagai penutup dari para Nabi sebelumnya yang ajarannya berlaku hingga akhir zaman. Dan Al-Quran yang beliau bawa, Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada beliau yang kemudian sampai kepada kita, ini adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Allah senantiasa menyebutkan kata ya ayuhan nabi untuk beliau, sementara untuk nabi-nabi yang lain Allah hanya mengatakan ya Musa, ya Lut, ya Nuh, ya, atau ya Ibrahim. Artinya apa? Ya ayuhan nabi itu adalah panggilan kesayangan. Ya, panggilan kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sementara untuk nama atau panggilan Allah kepada para nabi dan rasul yang lain, Allah tidak menggunakan kata ya ayyuha, tetapi Allah langsung menyebut nama mereka, ya Musa, ya Daud, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tidak mengherankan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Nabi ini sebagai uswatun hasanah bagi kita, sebagai suri tauladan. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya di dalam diri Nabi, di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan, ada contoh yang terbaik yang melekat di dalam diri beliau. Oleh sebab itu maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan menjadi umat beliau yang hidup di akhir zaman, di mana kita semua ini adalah mengaku sebagai pengikut atau sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW, harus memiliki kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan kepada apapun yang kita miliki di dunia. Baginda Nabi mengatakan, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai aku melebihi kecintaannya kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada hartanya, wan nasi ajmain, dan juga kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW haruslah melebihi kecintaan kita kepada siapapun dan kepada apapun yang kita miliki. Suatu ketika seorang tua bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Kemudian Nabi bertanya kembali kepada orang tua itu, "Wa ma'adattalaha?" Lalu apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Kemudian orang tua itu mengatakan, "La, tidak ada ya Rasulullah. Waladhi ba'atsaka bil haq, dan demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma'adattalaha min kibari shalah wala siyam illa inni uhibbullah wa rasulahu." Tidak ada yang aku persiapkan di dalam kehidupan ini dalam menghadapi hari kiamat nanti, baik itu di dalam memperbanyak salat ataupun memperbanyak syam, memperbanyak puasa, kecuali kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, fa anta ma'a man ahbabta, maka engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan mengantarkan kita akan berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan mengantarkan kita untuk insyaallah bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, selain jangan pernah lupa untuk bersolawat setiap kali nama beliau disebutkan, adalah berittiba kepada beliau. Kecintaan kepada baginda Nabi tidak bisa hanya dengan klaim, hanya dengan kata-kata aku cinta kepada Nabi. Kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW juga tidak bisa hanya diwujudkan dalam peringatan-peringatan maulid. Tetapi kecintaan kita itu juga harus dibuktikan dengan berittiba kepada beliau, mencontoh apa yang beliau sunnahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Allah katakan, wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, terimalah atau ambillah. Fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Dan apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Artinya apa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita ini dalam bimbingan atau dalam naungan Islam yang kafah, Islam yang utuh. Maka sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai ajaran yang mengatur seluruh manusia dalam segala aspeknya, maka wajib hukumnya bagi kita umat Islam ini untuk menerapkan Islam secara utuh, secara kafah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh, secara keseluruhan, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Al-Baqarah 208 ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau katakan bahwa ayat ini adalah merupakan dalil wajibnya umat Islam menerapkan hukum-hukum Islam, menerapkan syariat Islam itu diterapkan dalam kehidupan manusia. Ya, bukan hanya dalam aspek individu, bukan hanya dalam aspek ibadah, tapi juga dalam aspek-aspek muamalah. Hukum kita, ekonomi kita, sistem politik kita, sistem sosial kita, pemerintahan kita, pergaulan kita semua harus dinaungi oleh syariat Islam, harus dinaungi oleh hukum-hukum Islam. Berislam tidak hanya cukup dengan tampilan kita, berislam tidak cukup hanya dengan mengenakan busana-busana yang islami, tetapi berislam juga harus diwujudkan
di dalam perilaku. Berislam juga harus diwujudkan dalam perkataan. Berislam juga harus diwujudkan dalam pemikiran kita. Berislam juga harus diwujudkan di dalam perasaan kita. Ini yang seringkali kita lalaikan. Kita hanya berpikir bahwa maksiat itu hanya dilakukan secara zahir. Padahal sebenarnya kemaksiatan itu bukan hanya bisa dilakukan dalam bentuk perbuatan, tetapi juga bisa dalam bentuk pemikiran. Ketika pemikiran-pemikiran kita bertentangan dengan akidah Islam, itu kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang seperti ini, kemaksiatan dalam bentuk pemikiran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ini seringkali tidak disadari oleh umat Islam sendiri. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai akhir dari khutbah Al-Fakir ini kami ingin sampaikan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan akan terus mengajak manusia untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam, atau paling tidak para setan itu akan mengajak manusia untuk mengimani sebagian ayat-ayat Allah, lalu kemudian mengingkari sebagian yang lain, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah katakan, wa anikum bainahum bima anzalallah wa la tatabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah kalian itu mengatur kehidupan kalian dalam naungan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian, karena mereka akan terus berupaya agar kalian mengimani sebagian ayat-ayat ini dan kemudian kalian mengingkari sebagian ayat-ayat yang lain. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Allah menyindir dengan kalimat yang sangat keras. Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang mempunyai hukum yang lebih baik daripada hukum-hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin kepada agama ini. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Islam, kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ketika kepada mereka diseru untuk berhukum dengan hukum-hukum Allah yang ditunjukkan oleh rasulnya, maka yang mereka katakan hanya satu kalimat, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.